Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum melanjut dengan materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Lucian Rwanda dan rekan saya Maria Putri Adela Mosa. Kami berasal dari kelas 12 MIPA 1 SMA Katolik Frater Andao. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks sejarah, khususnya di bagian C dan D. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk di materi. Materi yang pertama, yang C, itu mengonstruksi nilai-nilai dalam teks sejarah ke dalam teks eksplanasi. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks sejarah. Nah, di sini ada beberapa nilai. Nilai yang pertama itu nilai budaya. Nah, nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai budaya. Yang berikutnya nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Nah, yang berikutnya nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Nah, terus nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam kelompok masyarakat. Terus yang terakhir nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pengembangan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Next, yang kedua, mengaitkan nilai-nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan. Penciptaannya dilakukan bersama dan secara saling berjalinan seperti yang terjadi dalam kehidupan yang kita hayati sehari-hari dan dialami sendiri. Artinya, bahan-bahan tentang kenyataan telah dipahami melalui proses penafsiran baru dalam perspektif pengarang. Melalui sastra jauh lebih baik daripada melalui tulisan-tulisan non-sastra, serta tidak menghayati hakikat eksistensi manusia dengan segala permasalahannya. Nah, disinilah segi keindahan dari karya sastra yakin gambaran kenyataan dalam subjektivitas pengarang. Nah, berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan dengan demikian. Dapat berfungsi sebagai media pemahaman sastra suatu bangsa yang di dalamnya terkandung pula pendidikan karakter. Next, yang ketiga, itu menyajikan nilai cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi sendiri ialah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, berikutnya susunan atau prosedur dari cara menyusun teks eksplanasi. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, kita masuk di bagian pertama, yakni pembukaan. Pembukaan itu biasanya berisi informasi singkat tentang apa yang akan diceritakan. Nah, berikutnya bagian isi. Itu bagian kedua, berisi tentang penjelasan tentang peristiwa yang diceritakan. Nah, terus yang ketiga bagian penutup, berisi tentang pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang diceritakan.
Nah, next. Ya, kita masuk di bagian D, yakni menulis teks cerita sejarah pribadi. Nah, yang pertama, menyusun kerangka teks cerita sejarah berdasarkan peristiwa sejarah. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyusun novel sejarah atau teks cerita sejarah, kita harus menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi latar cerita. Nah, peristiwa sejarah yang menjadi dasar penulisan novel sejarah atau teks cerita sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu atau masa lampau. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau kelompok, ataupun seseorang atau individu. Nah, setelah kita menemukan peristiwa sejarah, kita harus menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Nah, sekarang mari kita sama-sama memperhatikan contoh. Nah, contoh yang pertama itu meletusnya. Di sini ada dua bagian, yakni peristiwa sejarah dan pengembangan peristiwa. Nah, contoh dari peristiwa sejarah, meletusnya Gunung Kelut tahun 1966. Nah, contoh dari pengembangan peristiwa, aku dilahirkan di pengungsian saat Gunung Kelut meletus tahun 1966. Karena minimnya fasilitas kesehatan di pengungsian, aku meninggal saat melahirkan. Ibu meninggal saat melahirkanku. Nah, contoh yang kedua, kecelakaan kereta api di Bintaro pada 19 Oktober 1987. Dalam kecelakaan kereta api di Bintaro tanggal 19 Oktober 1987, aku masih berusia 8 tahun. Kedua orang tuaku tewas dalam peristiwa itu. Aku sendiri kehilangan sebelah kakiku yang tertindih pintu kereta api. Yang berikutnya, yang kedua itu pengembangan teks cerita sejarah. Nah, pada langkah sebelumnya kita sudah membuat langkah awal berupa kerangka, membuat bagan, dan menerisikan. Nah, misalnya, kamu dapat membuat bagan toko. Nah, mengidentifikasikan waktu dan tempat kejadian, membuat ilustrasi visual terhadap toko, dan menentukan apa yang dipermasalahkan dan sebagainya. Nah, setelah kita sudah bisa melakukan hal-hal tersebut, kita pasti dengan otomatisnya bisa membuat atau mengembangkan teks cerita sejarah. Nah, pada beberapa peristiwa, kita dapat saja menggantikan tokoh dengan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-harinya, membuat bagan hubungan antar tokoh jika berbeda dengan bagan tokoh-tokoh yang dibacanya, mengganti tempat dan waktu kejadian, mengganti permasalahan sesuai dengan imajinasi dan sebagainya. Next, contoh. Dia mulai menonton bola, dia mulai membaca berita bola, dia mulai mencatat klub bola Eropa, dia mulai mencatat nama-nama pemain bola Eropa, dia mulai memilih salah satu pemain bola, dia mulai membayangkan idolanya. Nah, dengan hal-hal ini kita bisa mengembangkan teks cerita sejarah.
Nah, mulai dari menonton, membaca, dan mulai mencatat nama klub dan mencatat nama-nama pemain. Dan dia sudah mulai memilih salah satu pemain bola yang telah dia tonton. Dia mulai membayangkan idolanya. Nah, inilah contoh-contoh cara-cara untuk supaya kita bisa mengembangkan teks cerita sejarah atau novel sejarah tadi. Nah, itu contohnya. Yang berikutnya rangkuman. Nah, di penutup di sini ada rangkuman. Yang pertama, pengertian dari novel sejarah atau teks cerita sejarah. Nah, novel cerita sejarah atau teks cerita sejarah sendiri ialah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta, kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, biasanya bersifat naratif atau deskriptif. Nah, di dalam novel sejarah atau teks sejarah juga disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari si pengarang. Dan yang kedua, struktur novel. Nah, struktur novel itu terdiri atas orientasi, pengungkapan peristiwa, raising occasion, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan koda. Yang ketiga, novel sejarah atau cerita sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit dan eksplisit. Nah, sebagian dari nilai tersebut masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Terus yang terakhir, yang keempat, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah adalah banyak menggunakan. Yang pertama itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, kata yang juga menggunakan kata yang mengatakan urutan waktu atau konjugasi kronologis temporal. Yang ketiga, kata kerja yang menggambarkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Yang kelima, di dalam teks cerita sejarah juga menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental. Yang keenam itu dialog. Nah, dialog di sini biasanya ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Dan yang ketujuh itu kata-kata sifat atau deskriptif language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, sekian saja video yang kami buat atau presentasi yang kelompok kami buat. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan kata yang kami gunakan dalam menjelaskan atau mempresentasikan materi ini, kami berdua menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih.